Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Syanipar dari kelas Indralaya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjawab tugas UAS dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. Soal nomor 1, setiap tahapan-tahapan dalam perkembangan manusia pasti akan mempengaruhi aspek-aspek yang berkembang pada diri individu selanjutnya. Terdapat teori dari Piaget, teori perkembangan kognitif, teori dari Colbert, teori perkembangan moral, dan teori dari Erikson, teori perkembangan psikososial. Anda diminta untuk memilih 2 teori dari 3 teori di atas, jelaskan, serta berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memilih 2 teori, yaitu yang pertama itu dari Piaget, teori perkembangan kognitif, dan teori dari Erikson, teori perkembangan psikososial. Kognitif berasal dari cognition yang berarti mengetahui. Jadi perkembangan kognitif adalah perkembangan yang teratur, bertahap yang menyebabkan proses mental menjadi semakin rumit dan canggih. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek-objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari objek seperti mainan, perabotan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua. Contoh perkembangan kognitif di kehidupan sehari-hari saya melihat perkembangan adik saya yang dari bayi sampai ke umur 6 tahun sekarang. Dia berkembang dari yang tidak bisa jalan sampai sekarang bisa jalan dan menduduki kursi TK. Dan yang kedua itu saya memilih teori dari Erikson, yaitu teori perkembangan psikososial. Teori psikososial menjelaskan perubahan dalam hubungan sosial, pemahaman diri dan proses mental yang mendukung hubungan antar seseorang dan dunia sosialnya, dari kehidupan bayinya hingga kehidupan dewasanya. Teori perkembangan psikososial ini teori yang sangat penting di kehidupan manusia. Pada fase ini, konflik akan berpusat pada kejujuran dan kepercayaan. Artinya, peran orang di sekitarnya atau pengasuh anak berkembang itu sangatlah krusial. Apabila pengasuh dapat memberi makanan, kasih sayang, kehangatan, dan rasa aman, maka anak akan terbentuk dengan karakter yang bisa percaya kepada orang lain. Dan sebaliknya, jika anak tidak mendapatkan itu pada usia masa bayi, anak akan merasakan takut dan tidak percaya pada apapun. Ada 8 fase di teori perkembangan psikososial ini yang saya sebutkan tadi itu pada fase bayi. Contoh perkembangan psikososial di kehidupan sehari-hari saya ialah saya bisa melihat orang-orang yang di sekitar. Ada yang orang punya trust issues, yang susah percaya kepada orang lain itu karena dia dari kecil atau dia pernah mempunyai trauma dibohongin. Nah, itu bisa membuat anak terbentuk secara tidak langsung mempunyai trauma-trauma yang bisa mempengaruhinya hingga dewasa. Itu di kehidupan sehari-hari saya. Itu saja penjelasan saya pada nomor 1, dan saya akan melanjutkan sekarang nomor 2. Jadi soal nomor 2 itu, Pak Bakri memiliki seseorang yang bernama Bu Siti. Bu Siti mengidap penyakit kanker yang mematikan, yang membuat ia dan Pak Bakri sangat sedih. Pak Bakri sangat mencintai Bu Siti dan mendukung Bu Siti untuk menjalani pengobatan. Namun pada akhirnya Bu Siti tidak tertolong dan Pak Bakri sangatlah sedih akan kehilangan istrinya. Menurut teori Kubler-Ross, Bakri masuk ke dalam fase manakah dan jelaskan berdasarkan kasusnya. Nah, jadi Pak Bakri ini masuk ke dalam fase depresi. Nah, fase depresi ini kenapa Pak Bakri masuk ke dalam fase depresi? Karena ketika Pak Bakri itu terkejut mendengarkan kabar kalau misalkan istrinya itu tidak bisa tertolong. Padahal ia sangat mencintai istrinya dan dia sangat mendukung istrinya untuk di pengobatan, tetapi Tuhan berkata lain dan Bu Siti harus meninggalkan Pak Bakri untuk selama-lamanya. Nah, Pak Bakri merasakan sedih, merasakan kecewa yang pastinya, dan dia murung karena meninggalnya istri tercinta. Itu saja penjelasan saya nomor 2. Nah, nomor 3 itu pertanyaannya, masa remaja ialah masa yang tidak stabil, kan masa yang dilabel negatif. Anda diminta untuk menjelaskan bahaya-bahaya dalam masa remaja dan serta contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Masa remaja ini bisa dikatakan masa yang rawan pada kehidupan negatif karena itu anak baru merasakan kehidupan yang bebas, kehidupan yang bukan anak-anak lagi. Nah, contoh kasus dalam masa remaja ini seperti kebanyakan orang di luar sana itu ialah anak yang di bawah umur sudah hamil di luar nikah dan menikah
Nah, itu bisa menyebabkan mental anak sendiri itu bisa rusak, karena itu bisa juga karena kurangnya pengetahuan tentang sex education, atau anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang atau rangkulan dari keluarga, itu bisa jadi, atau juga bisa pengaruh lingkungannya. Nah, banyak juga contoh kasus lainnya seperti anak-anak yang masih SMA itu udah mencoba untuk tawuran-tawuran, mabok-mabokan, dan itu sangat tidak bagus sekali untuk dicontoh, tetapi mereka sangat bangga mencontohkannya karena mereka baru merasakan kehidupan yang di luar masa anak-anak. Itu saja penjelasan saya untuk nomor 3. Nah, saya akan melanjutkan sekarang penjelasan nomor 4. Soalnya itu, ciri-ciri masa dewasa tengah adalah masa stres dan juga merupakan usia pada masa sepi dan jenuh. Anda diminta untuk menjelaskan mengapa demikian dan berikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa masa dewasa tengah itu seperti masanya kelam, kayak jenuh, stres. Nah, dari kehidupan sehari-hari saya, dari kehidupan lingkungan saya, dari yang saya lihat, menurut saya itu karena itu proses awal dari kehidupan yang nyata atau kehidupan yang sungguh-sungguh. Contohnya seperti membuat kehidupan baru atau menikah. Nah, itu adalah masa-masa yang sangat sulit bagi orang dewasa karena dia itu berproses dari masa remaja untuk ke masa dewasa awal dan dewasa tengah. Itu sangatlah beda karena dia udah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk menafkahi kedua orang tuanya. Dia sekarang umurnya juga sudah umur yang bisa dikatakan wajib untuk menafkahi kedua orang tuanya karena mungkin orang tuanya itu sudah tua. Nah, jadi hidupannya itu sangatlah jenuh, bosan. Ada quotes yang pernah saya baca, semakin kita dewasa itu semakin berkurangnya juga teman yang benar-benar teman di kehidupan kita. Jadi mungkin kenapa dewasa tengah itu jenuh karena mungkin kurangnya teman yang baik yang bisa mengerti kita. Jadi kita merasa emang diri kita sendiri yang bisa membantu diri kita. Itu saja menurut saya penjelasan nomor 4, dan saya akan melanjutkan penjelasan nomor 5. Soal nomor 5 yaitu Anda diminta untuk memaparkan hal-hal yang Anda dapat pahami mengenai mata kuliah teori dasar dan aplikasi psikologi perkembangan dalam satu semester pembelajaran. Jadi singkatnya saya akan menjelaskan apa saja yang saya pahami dan ketahui selama belajar psikologi perkembangan ini. Dapat saya ambil dari pelajaran psikologi perkembangan ini yaitu yang pastinya tentang perkembangan kehidupan manusia dari yang masa bayi sampai ke lansia. Jadi psikologi itu ilmu yang pelajari tentang jiwa manusia dan perkembangan itu sendiri, pola perubahan biologis, kognitif, sosial, emosional yang dimulai sejak lahir hingga terus berlanjut sampai akhir hayat. Nah, jadi psikologi perkembangan ini mempelajari tentang perkembangan manusia dari awal ia lahir sampai ke akhir hayatnya. Nah, psikologi perkembangan ini dari teori-teori yang saya tahu itu ada teori perkembangan yaitu teori kognitif, teori moral, dan teori psikososial. Kita untuk mengetahui perilaku seseorang itu bagaimana, kita dapat melihatnya dari apa yang dipikirkannya dan apa yang diekspresikannya di kehidupan sehari-harinya. Banyak sekali berbagai macam perkembangan yang saya pelajari di psikologi perkembangan ini. Salah satunya itu perkembangan pada masa sekolah. Perkembangan pada masa sekolah itu sangat jelas sekali dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke kuliah. Banyak sekali yang dilalui oleh proses perkembangan pada masa sekolah ini. Nah, dengan mempelajari teori perkembangan juga saya dapat mendapatkan manfaat. Salah satunya itu untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada tiap perkembangannya agar dapat mempersiapkan diri dalam perubahan-perubahan yang akan dialami pada anak. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Andas Harlina MSc dan Ibu Sylvia R MPD atas bimbingannya dalam mata kuliah psikologi perkembangan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.